VAR resmi digunakan di Liga 1. Kelihatan pemain Bali maupun pemain Persib ini gugup. Di menit ke-51 ini ada insiden yang cukup cukup bersejarah karena halo guys, selamat datang lagi di channel JP Story. Seperti biasanya gue akan review pertandingan leg pertama semifinal antara Bali United melawan Persib Bandung dalam babak Championship Series Liga 1 2023-2024. Tentunya ada hal menarik dalam pertandingan leg pertama semifinal ini, yaitu VAR resmi digunakan di Liga 1. Meskipun dalam tahap uji coba gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Justru adanya VAR ini lebih mematangkan keputusan wasit dalam mengambil sikap yang terjadi selama pertandingan. Nah, gue akan bahas line up terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Bali. Bali memasang line up formasi 3-5-2. Ini agak sedikit unik ya, kelihatan ya bahwa Bali ini mengincar gol terlebih dahulu lewat pemain sayap yaitu Nofri Setiawan dan Irfan Jaya yang memang target mainnya adalah Spasojevic dan Ripat Baga. Ini menandakan bahwa Bali United ingin tancap gas terlebih dahulu lewat formasi ini. Lalu Persib Bandung ini memainkan formasi 4-4-2 yang mana formasi ini sudah tidak asing lagi bagi Persib Bandung ya. Sejak era Jajang Nurjaman, formasi 4-4-2 ini seperti sudah mendarah daging ya. Yang mana menjadi tumpuan serangannya itu David da Silva dan Ciro Alves, lalu juga dibantu oleh Mark Locke dan Stefano Beltrame. Memang kombinasi 4 pemain ini itu bagi gua adalah sesuatu hal yang spesial di Persib Bandung. Karena memang sudah terbukti kombinasi-kombinasi Mark Locke, Stefano Beltrame, Ciro Alves, David da Silva ini membuat Persib Bandung sangat mengerikan ya. Apalagi David da Silva yang sudah mencetak 27 gol 27 gol di Liga 1 musim ini. Nah, kita akan bahas match. Di babak pertama, di 25 menit babak pertama, itu monoton sekali. Kelihatan pemain Bali maupun pemain Persib ini gugup. Gugup ya. Entah memang karena memang ini pertandingan semifinal atau apa. Yang jelas 25 menit pertama ini mereka itu agak sedikit canggung, ya kan? Lalu hati-hati, tidak gerasak gerusuk dan sebagainya lah. Nah, barulah terjadi peluang itu di menit 28. Persib mendapatkan peluang lewat Ciro Alves yang memang Ciro Alves membawa bola lalu juga ditendang. Tendangan Ciro Alves itu sempat ditepis oleh Maringga dan tepisan Maringga mengenai tiang gawang. Setidaknya di menit 28 Persib Bandung sudah menemukan cara untuk bagaimana membongkar lini pertahanan dari Bali United yang sangat rapat dan penuh dengan pressing ketat, apalagi pada Ciro Alves dan David da Silva. Nah, sedangkan Bali ini mendapatkan peluang hanya gebrakan-gebrakan saja, meskipun mereka menguasai bola sekali, khususnya di lini tengah ya, karena memang mereka memasang 5 pemain di lini tengah, alhasil mereka ini kuat di lini tengah. Barulah peluang dari Bali United itu didapatkan di menit 45 plus 4 menit tambahan waktu lewat tendangan Irfan Jaya. Nyaris tendangan itu membobol gawang Kevin Ray Mendoza dan untung saja Kevin Ray Mendoza ini bisa menangkap bola tendangan dari Irfan Jaya tersebut. Babak pertama selesai tanpa ada peluang yang berbahaya hanya dari Ciro Alves. Sisanya dari Bali itu hanya gebrakan-gebrakan kecil saja untuk mencari cara bagaimana membongkar lini pertahanan Persib Bandung yang sangat rapat dan disiplin. Ya. Nah, lalu di babak kedua, Bali United ini melakukan rotasi pemain, yang mana Andika Wijaya dan Jajang Mulyana ini dimasukkan menggantikan Nofri Setiawan dan Haudy Abdillah. Nah, ini terjadi penyegaran posisi, ya. Jajang Mulyana menggantikan Nofri Setiawan, lalu juga Haudy Abdillah menggantikan Andika Wijaya. Artinya, secara formasi mereka masih sama di babak pertama, tetapi beda orang untuk menggebraknya. Ya. Nah, lalu di menit ke-51 ini ada insiden yang cukup cukup bersejarah karena
VAR resmi digunakan pada menit 51 karena ada pelanggaran David da Silva yang ya dalam tayangan ulang VAR itu dilanggar oleh Kadek Agung. Memang itu pelanggaran, tetapi sayang sekali wasit awalnya tidak tidak menganggap itu suatu pelanggaran. Tapi karena ada VAR, nah ini gunanya. VAR memberikan gambaran bahwa Kadek Agung melanggar David da Silva. Memang pelanggaran gitu ya, karena memang bola sudah jauh, kaki Kadek Agung masuk ke kaki David da Silva dan memang ada upaya untuk menghentikan laju dari David da Silva. Untung ada VAR dan wasit memutuskan untuk pelanggaran dan menuju titik putih penalti. Nah, namun sayang sekali ini penaltinya gagal ya. David da Silva tidak mampu membobol gawang di menit 51 yang tendangan penaltinya bisa ditepis oleh Maringga. Memang luar biasa penampilan Maringga. Ya, di babak pertama pun bahkan di awal menit babak kedua, Maringga ini menunjukkan kualitasnya. Begitu fokus dia dalam mengantisipasi tendangan-tendangan bola. Bahkan tendangan penalti dari David da Silva pun itu bisa diantisipasi. Memang keren ya penampilan Maringga pada pertandingan di leg pertama ini. Lalu setelah gagalnya peluang David da Silva ya, pada menit ke-64 Persib mendapatkan peluang yang mana di sana terjadi kemelut. Ya, namun sayang sekali lagi-lagi Maringga ini menjadi pahlawan ya, yang mampu menggagalkan double peluang dari Persib Bandung. Ya, dari Ciro Alves dan dari Maklo. Ini bisa diblok ya. Meskipun pada akhirnya Maringga ini keinjak, kalau nggak salah keinjak Ciro Alves sehingga ia butuh perawatan terlebih dahulu. Lalu nih di menit ke-83 ya barulah di sana terjadi gol pertama. Yang mana pada pelanggaran pada gol ini yang menjadi uniknya bukan target man-nya ya yang memang berjasa dalam menciptakan gol pertama, tapi center back lewat kombinasi Jajang Mulyana dan Jefferson. Keren itu ya. Bagaimana center back ini kompak mencetak gol. Nah, tetapi sebelumnya ini ada pelanggaran yang memang cukup menghentikan pertandingan ya. Yang mana wasit VAR itu melihat bahwa ada insiden antara Jefferson dan Nick Weavers ya, yang mana Jefferson ini dilanggar terlebih dahulu dan respon dari pelanggaran yang dilakukan oleh Nick Weavers. Jefferson tangannya itu masuk ke leher Nick Weavers. Itu sempat diperdebatkan, bahkan wasit pun sempat melihat layar VAR, namun sayang sekali ya tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak diberikan kartu merah. Padahal ya, itu jelas-jelas sekali melanggar. Itu bisa sekali diperdebatkan. Ya, namun wasit telah mengambil keputusan dan Jefferson lolos dari hukuman kartu. Lalu Persib tidak diam. Setelah kebobolan ini mereka itu langsung menyala dengan mengganti 3 pemain secara langsung. Ezra Walian masuk, Beckham Putra masuk, lalu juga siapa satu lagi? Intinya 3 pemain langsung masuk. Masuknya Ezra Walian ini memberikan warna tersendiri untuk penyerangan Persib Bandung. Ya, terlihat hidup, ya, hidup sekali. Tahu sendirilah, Ezra Walian ini punya kualitas, tendangan-tendangan dia itu bagus ya, meskipun jalannya agak sedikit kaku gitu ya, tapi dia punya tendangan yang memang mematikan. Bahkan gol yang diciptakan oleh David da Silva pun itu lewat asis mahal Ezra Walian. Nah, Ezra Walian menurut gua ini sangat cocok lah dimasukkan di menit-menit akhir karena memang dia selalu menjadi pembeda ya, meskipun dia tidak menjadi starting atau line up awal, tetapi Ezra Walian ini selalu mampu memberikan pembeda ketika ia dimasukkan dan terbukti. Lagi-lagi Ezra Walian mampu memberikan umpan kunci kepada David da Silva. David da Silva bisa mencetak gol. Pertandingan selesai dengan skor 1-1. Nah, ada catatan nih yang ingin gue sampaikan. Yang pertama tentang wasit. Wasit pada pertandingan ini terlihat kaku, terlihat gugup. Beberapa kali dia harusnya pelanggaran, tidak pelanggaran. Penalti yang didapatkan oleh David da Silva itu kan sebelumnya tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Nah, untung ada VAR. VAR ini sangat memberikan
manfaat gitu. Jadi wasit itu bisa melihat reka ulangnya seperti apa, apakah itu pelanggaran atau tidak ya, meskipun kan mungkin kejadian di lapangan kan cepat gitu. Jadi wasit mungkin nggak sempat lihat. Tapi bagaimanapun alasannya, wasit itu harus lebih cepat ya melihat dan mengambil keputusan daripada VAR. VAR itu sifatnya menurut gua itu hanya sebatas cross check. Jangan sampai pelanggaran itu disampaikan oleh VAR terlebih dahulu. Artinya, kalau seperti itu, kualitas wasitnya itu masih belum sampai. Padahal menurut gua VAR ini kan kemarin bukan kemarin-kemarin, ini sudah lama. Coba tuh ya belajar terlebih dahulu dari pertandingan-pertandingan Liga Inggris misalnya atau Liga kemarin tuh di Piala Dunia agar punya gambaran. Jangan sampai wasit ini malah kaku sendiri gitu ya. Karena memang eh, ada VAR yang memang membuat wasit tersebut agak sedikit bingung dalam mengambil keputusan. Padahal seharusnya adanya VAR ini menjadi petunjuk untuk pengambilan keputusan. Beberapa kali fungsi pelanggaran Jefferson yang dengan eh, membalas pelanggaran Nick Rivers dengan cara yang memang agak sedikit kasar, itu seharusnya mendapatkan pelanggaran atau mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Jangan sampai itu terlena. Nah, wajar lah ini mungkin awal-awal butuh adaptasi ya kan, bahkan wasit senior Torik Alkatiri pun pernah menyebut bahwasanya adanya VAR ini membuat kita gugup. Memang terbukti ya wasit Heru Cahyono yang menjadi wasit dalam pertandingan Bali United melawan Persibandung itu terlihat kaku. Itu yang pertama wasit. Yang kedua, gue ingin kasih apresiasi kepada Maringga yang menjadi MVP menurut gue dalam pertandingan kali ini. Karena dia melakukan berbagai save, penyelamatan, terlepas gol pertama dari Persib memang itu situasinya memang agak sulit untuk diselamatkan. Tapi performa Maringga ini patut menjadi perhitungan ketika nanti leg kedua yang akan dilaksanakan di Bandung. Dan untuk di Persib Bandung, pemain yang memang MVP pada pertandingan melawan Bali ini menurut gue David da Silva dan Ezra Walian. Ya meskipun Nick Kuipers itu Alberto juga bermain bagus, tapi yang lebih menonjol dan kuat mentalnya itu ada David da Silva. Gak mudah gitu ya. Setelah lu gagal menendang penalti, lalu lu mencetak gol penyama kedudukan dan memang tim berakhir dengan kondisi aman. Itu tidak mudah, butuh jiwa dan mental yang kuat, bahkan sekuat melebihi kekuatan baja harusnya ya. Nah itu yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa jika Anda menyukai video ini silahkan like, lalu subscribe dan komen ya untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan khusus untuk pertandingan ini atau ke depannya. Wajib History, salam sepak bola.